Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ramadan Podcast bersama Herba Mas Wahidatama. Kali ini saya bersama seorang tamu. Mungkin teman-teman sudah kenal, beliau seorang yang kita kenal sebagai seorang ustadz ya. Ustadznya kita di antara karyawan di PT Herba Mas. Dan juga beliau juga menjabat sebagai selaku di Wakil Ketua Serikat Pekerja. Kita sambut dengan aplaus yang meriah Bapak Misto Herman Syah. Supanto. Bapak Iya. Misto Herman Supanto. Bukan. Oke. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kalau mau ganti nama harus bubur abang. Berapa? Oke. Bisa ini. Oke, Pak Misto, seperti yang sudah kita kenal ya, Pak Misto kan sebagai ustadz nih. Mungkin akan banyak kita membahas terkait Ramadan, kemudian kita sudah di pertengahan puasa. Jadi mungkin sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk mengejar Lailatul Qadar. Masya Allah, Lailatul Nah, Qadar. kira-kira gimana nih dari Pak Misto nih? Mungkin ada wejangan-wejangan bagaimana kita selaku karyawan, selaku umat muslimin juga untuk mengejar Lailatul Qadar dan mendapatkan Lailatul Qadar. Gimana Pak Misto? Masya Allah ya. Terima kasih Mas Tri ya. Mungkin sebelumnya saya bukan ustadz lah sebetulnya ya, intinya kita bareng-bareng atau bareng-bareng seperti yang ada di tafsir surat Wal-Ash ya, demi masa ya, Wal-Ash innal insana lafi khus ya. Semua orang pasti akan rugi kecuali ya ilal ladzina amanu, yang beriman. Yaitu apa yang beriman? Yang beriman adalah yang beramal soleh ya. Kemudian saling nasihat menasehati dalam kebaikan. Nah, itu mungkin yang saya pegang. Jadi kadang kita nggak usah istilahnya kalau pengen menasihati orang itu harus jadi ustadz dulu, bukan seperti itu. Dari hal-hal kecil ya. Semisalnya dari Mas Tri sendiri ya. Mas Tri sedang jalan, kemudian ada batu di jalan, kemudian panjenengan singkirkan. Nah, itu adalah salah satu dakwah juga seperti itu. Oke ya. Kemudian terkait dengan bagaimana memburu Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar atau malam yang nilainya itu memang ya bahkan lebih dibandingkan dengan 1000 bulan ya. Jadi kalau kita beramal pada malam itu ya, kita membaca Al-Quran ya, kemudian mungkin sholat tahajud ya pada malam itu ya, maka kita itu dilipat gandakan amalan tersebut ya. Maksudnya sama dengan kita melaksanakan, semisal kita sedang sholat malam nih, berarti kita selama 1000 bulan ya. 1000 bulan berarti berapa hari ya Mas ya? Aduh, banyak Ya, banget. banyak banget ya. 1000 kali 30 ya, berarti 30.000 hari ya. Masya Allah ya. Bahkan itu bisa lebih lah sebetulnya ya. Nah, itu maka dari itu ya, kita selayaknya seorang muslim ya, apalagi karyawan HEW ya, yang terkenal orangnya alim-alim ya, amin ya. Seperti Mas Trini ya, alim ya insyaallah ya. Tapi belum jadi imam ya Mas ya. Belum jadi imam ya. Ya. Jadi itu mungkin sedikit ya memberikan saran atau cara ya. Cara kalau dalam bahasa YouTuber tutorial ya. Tutorial ya. Mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, siap ya. Jadi tutorial ya. Tapi ini menurut ustadz-ustadz yang lain ya. Saya sendiri ya terus terang ya kayaknya belum pernah mendapati malam Lailatul Qadar ya, tapi kita berusaha ya. Ini saya sampaikan sesuai apa yang saya dapatkan, hasil saya ya sedikit ikut kajian-kajian belajarlah seperti itu ya. Yang jelas yang pertama semua harus dengan latihan ya. Mungkin latihan ini juga sudah dilakukan kalau di salafus sholeh atau orang-orang alim itu 3 bulan sebelum
bulan Ramadan. Mempersiapkan diri sebelum Mempersiapkan diri sebelum Sebetulnya, Ramadan bahkan betul ya. sekali ya. Jadi sebetulnya itu malam Lailatul Qadar kita dapatkan nggak semata-mata kita pada waktu itu. Ya, kita mendapatkan hal itu sudah dipersiapkan dari bulan-bulan sebelumnya. Sudah dari jauh-jauh hari itu dipersiapkan ya. Seperti itu. Di bulan Rajab ya. Seperti yang sudah disampaikan Ustadz Afik juga kan, bulan Rajab bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan memelihara dan kita tuai atau kita panen di bulan Ramadan ini. Ramadannya kita udah manen ya. Betul sekali. Dengan panenan itu ya seperti halnya orang panen. Kadang-kadang kan panen semisal jambu lah. Nah, itu ada 30 jambu lah. Dari 30 jambu itu ada jambu yang terbesar. Nah, itu bisa diistilah ibaratkan kita dapatkan malam Lailatul Qadar itu ya di jambu yang terbesar itu. Oke. Itu berarti kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Sebetulnya ya. Oke. Nah, tapi ada nggak sih kayak misalnya mungkin ya tanda-tandanya nih bahwa mungkin di malam ini, atau ada perhitungannya nggak sih sebenarnya kalau kita mau memburu benar-benar Lailatul Qadar itu di malam-malam yang keberapa, atau mungkin amalan-amalan apa yang perlu kita lakukan gitu, atau mungkin ada tanda-tandanya kalau kita misalnya kayaknya malam ini nih kayak gitu, ada nggak sih kayak gitu? Yes right, bahasa ya yes right. Yes right. Jadi terkiat apa tanda-tandanya? Ya memang betul sekali. Jadi segala sesuatu memang ada tanda-tandanya ya. Seperti orang melahirkan itu kan ada tanda-tandanya ya. Iya, betul. Iya. Bukaan dua. Apa yang dibuka, Mas? Nah, itu. Oh, udah pernah melahirkan. Jadi yang pertama ya kita tahu bahwa untuk malam Lailatul Qadar itu sesuai dengan apa riwayat-riwayat kan terjadi di malam ganjil. Malam ya. ganjil. Malam 21, malam 23 dan seterusnya seperti itu. Dan kemudian tanda-tanda istilah cuacanya. Cuaca ya biasanya cuacanya itu benar-benar apa ya? Sejuk. Kemudian apa? Ketika kita melakukan ibadah itu benar-benar apa ya? Khusyuk lah, bener seperti itu. Berarti malam ganjil di setelah malam 20. Iya, betul sekali. Kalau di 13 11 itu berarti belum ya? Iya. Ya, wallahu a'lam ya. Selama ini apa istilah pernyataan-pernyataan dari orang-orang alim, jadi malam Lailatul Qadar itu setelah malam ganjil 20 hari terakhir. 20 hari terakhir. 21 dan sekian ya. Wallahu a'lam ya, kita kan nggak tahu juga, tapi insyaallah ya betul ya. Jadi untuk riwayat-riwayat itu kan didapatkan dari orang-orang yang apa soleh sebelum kita, orang-orang yang keilmu agamaannya itu sangat tinggi lah. Oke, berarti di 10 malam terakhir Ramadan betul. Ya. Itu di malam-malam ganjil dan yang cuacanya atau mungkin khidmat ya, atmosfernya ya. Betul. Kalau misalnya 10 hari terakhir ternyata hujan badai terus gitu gimana, Pak? Ya bisa jadi apa malam Lailatul Qadar itu bisa jadi tetap terjadi kan maksudnya nggak mungkin hujan selama 1 hari penuh atau pada malam itu sampai berjam-jam banjir dong kalau hujan terus. Masya Allah. Mau bilang ya. Oke, berarti mungkin lebih ke ini ya, ke pada hati setiap insan manusianya sendiri ya. Kalau misalnya hari itu dirasa dia mendapatkan kedamaian, terus ibadahnya terasa kok lebih enak, lebih khusyuk, bisa jadi malam itu gitu dia alami malam Lailatul Qadar. Oke. Kalau di riwayatnya sendiri Pak Misto ada nggak sih yang mungkin hadis atau yang dari pengalaman Nabi sendiri tentang Lailatul Qadar itu mungkin pernah digambarkan atau diceritakan seperti itu? Saya belum hafal, Mas. Ya, jadi makanya dari awal saya jangan dikatakan ustadz karena ustadz itu kan harus mempunyai hafalan hadis yang banyak, hafalan Al-Qur'an seperti itu. Cuman secara apa nomor hadis dan lain-lain saya belum mengetahui, tapi ya intinya itu. Ya jadi terkait malam Lailatul Qadar itu ya terjadi di malam-malam ganjil. Seperti yang tadi sampaikan, saya ngaji kepada apa para ustadz, nah itu saya mendapatkan ilmunya seperti itu. Tapi nggak hafal hadis dari siapa, kemudian nomor berapa, seperti itu. Siap, oke.
mungkin tadi terkait Lailatul Qadar dan ibadah-ibadah yang harus kita persiapkan ya di jauh-jauh hari. Nah, saya sebenarnya malah pengen bertanya terkait serikat pekerja nih. Oh siap. Nah, Iya. kita Itu double ya. Tadi beralih kan topik awal ya. iya Beralih topik, ya. kita beralih topik karena mungkin ada 1-2 atau karyawan ya mungkin yang belum mengenal tentang serikat pekerja di PT Herbamas Wahida Tama. Ya nggak sih? Nah, Yap. mungkin saya bisa nggak sih dijelaskan apa itu sebenarnya serikat pekerja, kemudian mungkin tugasnya apa, atau mungkin keterkaitannya dengan karyawan apa sih serikat pekerja ini antara serikat pekerja, karyawan, dan juga perusahaan gitu Pak. Oke, siap-siap. Bismillah ya. Jadi terkait dengan serikat pekerja ya dalam suatu organisasi atau perusahaan yaitu ketika perusahaan tersebut ingin go internasional bahkan nasional itu secara prosedural atau ya sebagai aturannya harus memiliki serikat pekerja. Ya, serikat pekerja ini bertujuan bahwa memastikan karyawan yang bekerja ini terlindungi hak-haknya. Terlindungi Ya, hak-haknya. walaupun ini sebelumnya Nyun Sewu dari PT Herbamas Wahida Tama itu berdiri kan tahun 2012 ya. Ya. Nah, itu sampai tahun 2019 ya, ini masih menggunakan PP. PP itu apa? Apa itu PP? PP panasan. Panasan. Salah ya. PP adalah peraturan perusahaan. Ya, menggunakannya itu ya. Tapi setelah berdirinya SP atau Serikat Pekerja PT HEW ya ini khususnya itu PUK HEW itu maka harus menerbitkan PKB. Oke, apa itu PKB? Tadi PP sekarang PKB apa tuh? Partai ini bukan ya. PKB adalah apa itu? Peraturan kerja bersama. Ya, jadi di PKB tersebut ya terisikan terkait dengan perusahaan ini, kemudian aturan-aturan perusahaan, kemudian hak-hak pekerja itu apa saja, tata tertib di PT Herbamas itu apa saja. Jadi hak-haknya apa? Dari cutinya, kemudian jaminan-jaminannya ya, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan itu kan tercantum di situ semua. Dan alhamdulillahnya di PT HW ini ya jaminan tersebut ya terutama 2 jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan ya jam sostek itu alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya itu tadi terus apa lagi pertanyaannya? Ya berarti serikat pekerja ini tugasnya ya. Tugasnya betul. Berarti memfasilitasi atau seperti apa sebenarnya kalau? Betul. Ya, sebagai fasilitator ketika memang ada ketidaksesuaian ya. Mungkin hak dari karyawan atau mungkin ada keluhan dari karyawan. Nah, itu ada jembatannya ya. Jembatannya sebagai penghubung aspirasi ke manajemen ya. Di PT Herbamas Wahida Tama ini ya dari tahun 2019 dari berdirinya PT serikat ini ya, kita alhamdulillah rutin melaksanakan bipartit. Bipartit. Apa itu bipartit, Pak? Bipartit itu adalah ya komunikasi. Ya, komunikasi dari perwakilan karyawan dalam hal ini diwakilkan oleh serikat pekerja dengan perwakilan manajemen. Oke, berarti forum bipartit itu adalah yang memfasilitasi untuk forum komunikasi antara karyawan dan perusahaan. Betul sekali. Yang mana karyawan itu diwakili oleh serikat pekerja. Betul sekali. Jadi 2 arah. Ya, semisal nih dari perusahaan punya program apa, catering ya ke Bali ya. Tapi Bali ngumah maksudnya ya, salah ya. Bali ngumah tiap hari ya. Jadi ke Bali atau mungkin gathering kemana gitu sesuai dengan program kerja yang sudah ada. Nah itu disampaikan ke karyawan nih lewat serikat ya. Pengen kemana nih dari karyawan. Nah kan karyawan menghimpun nih aspirasi dari teman-teman. Nah kita pengen ke sini, pengen ku abang aja lah, sing murah. Jangan lah ya, jangan ku abang lah ya. Nah itu. Dan ketika ada nyun sewunya keluhan, misal Bapak kalau makan belum ada pantry khusus karyawan, adanya pantry khusus untuk staff ya. Kayak kantin gitu ya. Iya, kayak kantin dong itu.
Walaupun mungkin sebetulnya sudah programkan lah ya, sudah di planning oleh bagian terkait lah ya. Katanya mau ada dibuatkan kantin sekalian parkiran yang lebih representatif. Bismillah seperti itu. Bismillah ya, semoga cepat-cepat realisasi lah. Biar nanti karyawan yang parkir ketika hujan nggak jeblok ya. Oh iya, amin. Berarti ini perannya serikat pekerja ini lumayan krusial sebenarnya sebetulnya ya. Kayak memfasilitasi atau menjadi penyambung lidah ya antara si pihak karyawan ke perusahaan seperti itu nggih. Betul sekali. Jadi sebagai tugas aslinya kan ya serikat ya, serikat itu tugasnya kan bina lindung sejahtera. Bina lindung sejahtera. Iya, jadi nggak cuman istilahnya dari serikat pekerja tiap bulan kumpul dengan manajemen enggak ya. Jadi setiap pengurus punya kewajiban untuk membina teman-temannya ya, dari setiap bidang-bidangnya kan ada dari pengurusan itu harus benar-benar dimaksimalkan program kerjanya dilaksanakan supaya benar-benar bisa membina karyawan yang baik seperti itu. Oh, berarti kalau di serikat pekerja itu ada bidang-bidangnya sendiri untuk masing-masing. Betul sekali. Nah, ini mungkin bisa nih buat informasi juga melalui podcast ini untuk diinformasikan ke karyawan. Iya. Bukan pembina, bidang ya, PIC lah istilahnya, PIC dari masing-masing bidang di serikat pekerja gitu, Pak. Oke. Ya, jadi untuk PIC sendiri, PIC terkait dengan kesejahteraan karyawan dan olahraga itu ada Pak Wanto. Pak Wanto ya, dia kan juga salah satu pelatih timnas herbal kita. Seperti itu, dan dia juga nantinya bisa menyerap aspirasi yang mengenai kesejahteraan karyawan. Seperti itu ya. Kemudian juga terkait dengan organisasi ya, kita juga ada ya. Itu kemarin kita organisasi Mas Reza ya. Reza. Kemudian ada lagi bidang terkait dengan pembelaan ya. Jadi ini ketika memang dia hak-haknya enggak diberikan ya, ini jadi pembelaan ini ketika memang dia ada case seperti itu. Bina lindung ya, jadi jadi melindungi ketika memang dari karyawan kita itu ada case tertentu yang memang dia harus dilindungi ya. Jadi dalam hal ini semisal nih dalam suatu kasus ya, anak tersebut terkena case lah ya, atau terkena masalah. Nah, itu kita sebisa mungkin ya utamanya melindungi. Walaupun karyawan tersebut salah ya, kita minimal melindungi beliau, hak-haknya yang sesuai regulasi harus tersampaikan. Agar tetap diberikan. Itu siapa Pak tadi PIC-nya berarti? Pak Hendri. Dari engineering ya. Betul. Kemudian ada terkait kesejahteraan. Jadi membina, melindungi dan mensejahterakan karyawan dan keluarganya. Ya, sebetulnya tugas serikat itu berat sebetulnya. Amanahnya itu berat ya. Jadi mensejahterakan karyawan dan keluarganya. Makanya di bidang kita juga ada bidang istilah kayak wira swasta lah gitu. Lah harapannya jadi ketika karyawan ini nyun sewunya nanti desain atau dia mempunyai keahlian seperti itu. Atau bisa jadi ketika dia masih aktif menjadi anggota serikat itu dia punya keahlian lain ya, dengan untuk menambah penghasilan mereka dengan tetap ya bekerja sesuai dengan jamnya. Maksudnya jangan sampai gara-gara dia punya keahlian lain ketika bekerja dia nyambi kegiatan lain yang nggak boleh. Itu sangat dilarang sekali. Kita tidak melegalkan itu. Dan ya secara apalagi kita adalah perusahaan syar'i, kalau kita menghasilkan istilahnya uang tapi nyunsionya mencuri waktu kerja kita ya, sebetulnya itu ya kurang bagus. Kurang afdol begitu ya Pak ya. Afdol. Oke, tadi di bidang kewirausahaan berarti itu siapa Pak berarti? Kewirausahaan
nanti coba saya lupa. Tadinya Oke. Pak Hamdani. Tadinya Pak Hamdani. Tadinya Iya. Pak Hamdani. Mm. Cuma mungkin karena kesibukan beliau yang terlampau Iya, padat ya. Betul. Jadi Jadi ada mungkin nanti ada regenerasi. regenerasi. Nah, pingin kita juga monggo ini dari teman-teman karyawan yang melihat ini, Mm-mm. pingin punya apa ya, istilahnya biar nanti ilmunya Untuk dipakai pengembangan diri pengembangan ya. diri, Mm-mm. ya monggo seperti itu. Oke. Maksudnya mbok bisa dari aku kayaknya bisa nih Mm-mm. mau mengembangkan skill ini nih, Mm-mm. ya monggo sampaikan kepada kita, nanti kita sosialisasikan kepada teman-teman supaya bisa Oke, bermanfaat. berarti ada ini ya, ada potensi untuk mengembangkan diri juga melalui mungkin saran atau masukan kepada SP ya, serikat Iya, pekerja ya. betul. Bisa hubungi nomor yang di bawah ini ya Mas, 089665 007 ini, nanti bisa saran-saran kita terima. Ini nomor beneran nggak ini tadi? Beneran ini? Iya. Oke. Kalau Pak Misto sendiri di serikat pekerja berarti apa Pak? Selaku Sebagai wakil. wakil. Ya. Oke. Wakil itu awak karo sikil. Awak Karena karo bukan sikil. kepala, bukan Oke. ketua ya. Awak karo sikil. Oke. Iya. Kalau Wakil. ininya Ketua. Pak, mungkin ya ketuanya atau pengurusnya, secara pengurus intinya itu siapa aja sih Pak di serikat Kalau pekerja? pengurus inti atau pengurus harian lah ya, Pengurus harian, ibaratnya oke. itu ketuanya Mas Adistiono Adistiono dari warehouse. dari warehouse. Iya. Oke. Kemudian wakil saya sendiri, Hmm, sekretaris Mas Edo Nur Cahyo Edo Nur Cahyo dari produksi dari juga. produksi. Kemudian bendaharanya Hmm, Mas Amin Faizin. Amin Faizin Iya, bendahara. alhamdulillah. Mm-mm. Terus ada lagi? Ada lagi ya sebetulnya ya ketua dari ketua-ketua bidang itu, ketua istilahnya Mas bidang. Oka lah. Mas Oka. Mm-mm. Oke, berarti tadi ada Oh, bidang-bidang itu. betul. Nah, yang mengetuainya Mas Oh Oka. ya, Mas di Oka situ. salah satu istilah pelopor juga di Oke. ya dia senior lah di Senior. SP kita. Ya. Seniornya senior berarti ya Mas Oka. Tepatnya namanya Oka Satria Purnama SE. Ya, S. dia punya gelar. Oh, Oke, Satria Purnama ya. SE. Lumayan ini. Jadi, Purnama ya. seperti bukan, kepalanya enggak seperti Purnama. Oke. Astagfirullah. Flexing ya. Astagfirullah, astagfirullah. Masyaallah. Oke. Itu serikat pekerja nih. Berarti Betul. kalau misalnya ada nih karyawan yang mungkin mengalami kendala dalam pekerjaannya atau dia punya keluhan-keluhan seperti itu, berarti bisa disampaikan ke serikat pekerja ya. Jelas itu sebagai kewajiban kita untuk melayani anggota. Oke, berarti bisa Membina. langsung saja ke masing-masing tadi nama-nama yang sudah disebut, ada Betul. Pak Misto, ada Pak Adi, ada Betul, Mas iya. Oka, ada Pak Iya. Edo, Mas Amin dan lain-lain Betul. sebagainya ya. Semua bisa dikomunikasikan ya. Oke. Jadi insya Allah lah sebetulnya dari perusahaan sendiri nggak mungkin lah untuk istilahnya kepada karyawannya itu akan menekan gitu enggak ya. Apalagi kan kita tahu sendiri CEO ya, CEO dari PT HEW ya, Pak Rofik kan orangnya sangat dermawan sekali ya. Saya takut ini sebenarnya ini jangan-jangan CEO ya, nyenengan CEO ya. Iya. Saya punya CEO mata. geduk ya. Geduk goreng ya. Ya karena sekarang banyak loh CEO menyamar ya. Iya. Iya, Betul. harus waspada. Harus waspada. Jadi itu ya. Jadi kita yang penting dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Kemudian juga alhamdulillah terkait komunikasi di Serikat HEW itu kan masuknya federasi. Ya, jadi setiap kabupaten itu sebetulnya untuk membuat DPC ya, Dewan Perwakilan Cabang itu kan harus ada 5 fraksi, 5 federasi. 5 Sorry. federasi. Ada federasi Kahut itu kehutanan, federasi Farkes farmasi kesehatan, kemudian TSK itu pabrik-pabrik rambut masuknya TSK. TSK ya. itu apa? TSK ya, jangan disalahartikan. Oke, T. Bukan P ya, tapi T. T, oke. Iya, TSK Oke. ya, tekstil, sandang dan kulit. Oke, kalau di Gitu. Herbama sendiri masuknya ke federasi yang RTMM. RTMM apa Iya, tuh? rokok, tembakau, makanan, minuman. Rokok, Iya. tembakau, makanan, minuman. Kita masuknya makanan minuman. Oke. Ya, makanan lah. Kalau minuman kan Ada sendiri minuman. PT Tirta, kemudian makanan permen itu Selamat Langgeng, Davos itu masuk ke kita. Oh, Gabung sama dengan satu kita. federasi. Iya, pabrik-pabrik mie ya. Kalau di Purbalingga loh ini ya. Hmm. Kalau di luar Purbalingga itu lebih gede lagi. Frisin Flash, Indofood itu masuk kita. Oh, makanan minuman juga ya betul masuknya sekali. Dan
sebelumnya saya kan pernah lah ikut Federasi TSK karena Mm-mm. dulu saya di pabrik rambut. Dibandingkan dengan RTMM itu organisasinya lebih solid, lebih tertata rapi di RTMM ya. Hmm. Jadi PTHW insya Allah tepat sekali gabung di RTMM. Mm-mm. Jadi di sini juga ada, di sini kan kita PUK ya, unit kerja. PUK itu apa? PUK itu pimpinan unit kerja. Pimpinan unit Iya, kerja. unit kerja di setiap perusahaan-perusahaan. Oke. Nah, digabunglah itu Mm-mm. nanti ada PC. PC itu Itu pimpinan cabang. Pimpinan Itu cabang. tingkat kabupaten. Oke. Nanti naik ke PD, pimpinan daerah. Daerah Itu se-Jawa Tengah satu provinsi. Jawa Tengah satu Ya, dari provinsi. 35 kabupaten kota itu Mm-mm. mengenduk jadi satu untuk federasi RTMM. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di makanan minuman masih PD. Nanti ada PP pusat di Jakarta. Oke, berarti kalau saya ini ya summary ya, berarti Serikat Pekerja PT Betul. Herbamas itu di bawah federasinya RTM. RTMM. Betul. Nah, RTMM itu adalah rokok, tembakau, Makanan, makanan, minuman. Mm-mm. Nah, di Purbalingga ada beberapa perusahaan atau PT yang sama di Serikat Pekerja tersebut, Betul, di RTMM. federasi itu ya. Betul RTMM. sekali. Terus di RTMM itu ada tadi PD. PU. PU itu satu perusahaan PUK, atau iya PUK. PUK. Unit kerja. PUK unit kerjanya berarti Herbamas Wadyatama, Betul. Serikat Pekerja PT Herbamas Wadyatama. Betul, itu itu PUK. PUK. Mm-mm. Terus nanti di atasnya PUK atau yang lebih tinggi lagi levelnya itu Kabupaten PC. PC. Ya, PC pimpinan cabang. pimpinan cabang. Kalau pimpinan cabang itu berarti ada pejabatnya sendiri atau ngambil dari masing-masing PUK, Pak? Ada ya, kebetulan kita juga ketuanya itu senior dari RTMM sebelumnya, itu dia sekarang udah pensiun dari perusahaan Davos Oh, Langgeng, tapi sekarang jadi ketua dan dia aktif oke. juga di kegiatan serikat. Oke. Pak Imam namanya. Berarti PC. Iya. PC itu juga sebenarnya masih masuk dari perusahaan-perusahaan tertentu ya, dari Betul, RTMM iya. itu ya. Mm-mm. Terus dari PC nanti PD. lebih tinggi lagi itu PD. Mm-mm. Apa tadi PD? Pimpinan daerah. Pimpinan daerah. Mm. PD juga sama kayak tadi Pengurus ya. daerah lah, Berarti PD. sektornya lebih luas daerah. Terus di atasnya lagi PD, PP pusat. PP pusat. Pengurus pusat. Berarti ya. se-Indonesia kalau PP. Betul sekali. Oke. Ya, jadi kalau nggak salah kemarin terakhir ini tahun 2025 kita mengadakan Munas yang ke-6. Sebelumnya pernah di Sulawesi, bahkan di Bali juga pernah. Oh, Kemarin jauh ya. terdekat ini Munas yang ke-6 ya, ini kalau Mm-mm. nggak salah TMM di Yogyakarta. Yogyakarta. Oke, itu kan tadi Munas. ini balik ke tadi ya, Serikat Pekerja di Indonesia berarti ada 5 federasi gitu atau gimana? Di Purbalingga. iya, Di Purbalingga ada 5 federasi. Kalau di Indonesia sendiri ada lebih dari 5 atau lebih banyak banget. banyak banget ya, karena semisal nih ya, Hmm. kita kan nganutnya SPSI, ada lagi nyunseunya SPN ya, Serikat Pekerja Nasional. Itu ada lagi banyak. Oh gitu. Nyunseunya ibaratnya kayak ormas-ormas gitulah, seperti itu. Oke. Tapi kan kalau ini benar-benar sudah terdaftar dan sudah istilah dilegalkan oleh Disnaker, SPSI. Iya. SPSI itu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Oke, SPSI. Berarti induknya SPSI, di Iya. bawahnya ada federasi-federasi itu tadi. Betul ya. Nah, yang di Purbalingga ada 5 federasi. Kayak gitu tadi ya informasi. Betul. Heeh. Untuk bentuk PC Mm-mm. ya atau pengurus cabang Oh. itu juga kita harus ada 5 PUK Minimal 5 PUK. untuk PC. Hmm. Lah, dari PC ini PC RTMM, Hmm. PC TSK, PC Kahut dan farmasi kesehatan itu kan juga ada istilahnya serikat dari rumah sakit. Rumah Nah, sakit kan ada PUK-nya maksudnya, rumah tapi sakit dia ada PUK-nya. federasinya beda. farmasi Farmasi. kesehatan itu bentuk jadi satu namanya DPC, Dewan Perwakilan Cabang. Itu adalah konfederasi SPSI. Seperti itu. Oke. Dari federasi-federasi kumpul jadi satu namanya konfederasi. Konfederasi. Oh, lumayan kompleks ya ternyata Sebetulnya, ya. Lumayan kompleks dan memang tugasnya cukup berat juga karena mewakili aspirasi-aspirasi dari betul semua sekali. karyawan ya. Cuman ya kita legowo saja lah. Ibaratnya kayak guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti itu. Tambah. Oke. Itu terkait Belum.
Serikat Pekerja ya. Pusing ya. Banyak banget ya ternyata. Mungkin teman-teman yang awalnya belum tahu tentang Serikat Pekerja, jadi sedikit ada gambaran nih di PT Herba Mas Wahida Tama juga ternyata ada Serikat Pekerja yang nanti bisa Betul, yang membantu. legal. Iya, yang sudah legal juga di bawah SPSI, yang nanti bisa membantu ke teman-teman kalau misalnya teman-teman butuh bantuan, mungkin di apa ya? Sharing atau apalah Sharing, ya. betul. Nah, itu Untuk bisa kemajuan bersama lah. nanti bisa dibantu oleh para pengurus dari Serikat Pekerja. Begitu ya Pak Misto ya. Siap. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Misto sebagai penutup. Dari Pak Misto ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di seluruh karyawan di PT Herba Mas nih terkait ya mungkin pesan-pesan terkait tadi untuk Serikat Pekerja, untuk pengembangan diri, kemudian terkait juga di bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi nih. Oke. Pesan-pesannya dari Pak Misto. Silakan Pak. Siap ya. Jadi ya ini pesannya untuk saya sendiri juga bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Oke. Ya, jadi fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ya, sekecil apapun perbuatan baik kita pasti akan kembali. Oke. Ya, maksudnya ini relevansinya dengan apa yang kita kerjakan di perusahaan ini, ya. Berikan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, pasti itu akan kembali kepada kita. Jadi nggak harus kita ketika kita berbuat baik, ya kerjanya yang kemudian mungkin kita lihat teman-teman kita oleh hal-hal tapi gajinya pada itu secara kacamata manusia iya ya UMK seperti itu. Tapi padahal di balik itu kalau kita kerja dengan ikhlas, niatkan kerja dengan ibadah, hasilnya pasti akan melebihi dari itu. Contoh semisal dengan diberikan kesehatannya keluarga, dihindarkan dari musibah dan lain-lain, rezekinya di luaran sana, istrinya semisal jualan, beliau itu jadi laris manis, itu bisa jadi seperti itu. Ya, jadi apa yang kita kerjakan pasti akan kita tuai seperti itu. Jadi kemudian terkait dengan Serikat Pekerja, ya saya yakinlah dari kepengurusan kita semuanya ya itu akan berusaha memberikan yang terbaik. Nah, walaupun nyun sewunya ketika ada keputusan-keputusan, ada mungkin apa ya memo yang kurang mungkin ya, semisal ada pergeseran hari libur atau mungkin apa keputusan yang lain yang mungkin dirasa kurang ya dari teman-teman semua karena itu sudah menjadi kesepakatan dalam satu diskusi atau meeting bipartit ya mohon untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Semua kalau diniatkan ibadah ya dan lillah insya Allah akan berkah melimpah. Insya Allah, amin. Itu saja. Siap. Terima kasih Pak Misto atas wejangan-wejangannya, atas beberapa informasinya juga tadi untuk pencerahan kita sebagai pendengar dan juga sebagai karyawan di PT Herba Mas Wahida Tama. Semoga juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk konten kita hari ini dengan Pak Misto Herman Supanto. Betul ya? MHS. SPT. Iya. Dan beliau kita cukupkan konten kita hari ini. Pakai pantun nggak ini? Boleh silakan. Pantun andalan. Boleh silakan. Allah kasih makan menduan. Terima kasih cukup sekian. Masya Allah. Oke, dengan demikian kita tutup untuk konten kita hari ini. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya di podcast Ramadan bersama PT Herba Mas Wahida Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misto.